Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang inkarnasi. Merupakan bagian dari seri Kristologi mengenal perendahan Yesus Kristus. Sebelum kita mempelajari dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan inkarnasi, mari terlebih dahulu kita berdoa memohon hikmat dari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong dan menyertai kami, memberikan kepada kami hikmat dan pencerahan, agar firman yang kami baca dan kami pelajari memberikan kepada kami pengertian tentang inkarnasi. Dan kami memohon kekuatan dari Roh Kudus-Mu. Berbelas kasihanlah kepada kami, ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang inkarnasi merupakan bagian yang penting bagi iman orang percaya, di mana melalui pengertian yang tepat, utuh dan lengkap berdasarkan ayat-ayat referensi yang ada di dalam seluruh Alkitab, kita akan mendapatkan pengajaran yang benar dan memberikan dampak bagi pertumbuhan rohani kita. Pada hari ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman adalah Allah yang bersama-sama dengan Allah. Firman adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang nyata-nyata menciptakan, memelihara, dan menebus umat manusia. Kita percaya dan kita tahu dari firman Tuhan bahwa Sang Firman bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Roh Kudus menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, memelihara, menjaga, memerintah, berdaulat atas segala yang diciptakannya. Dan terlebih khusus adalah Ia diutus oleh Bapa untuk menebus umat pilihannya. Di dalam Alkitab kita belajar berkaitan dengan inkarnasi, di mana pada titik ini adalah titik perendahan. Anak Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha adil, sempurna mutlak, yang adalah roh adanya, yang tidak berubah, yang cukup pada dirinya, yang maha di dalam segala pengetahuan, yang bermoral sempurna, yang berdaulat mutlak atas segala sesuatu. Anak Allah inilah yang ditetapkan berdasarkan ketetapan factum salutis untuk menebus umat pilihannya. Dia inkarnasi, menjadi manusia. Menjadi manusia. Ini adalah misteri terbesar sepanjang sejarah ciptaan, sepanjang sejarah umat manusia, dan sepanjang sejarah penebusan. Mengapa demikian? Karena adalah tidak mungkin satu ciptaan berubah menjadi entitas ciptaan yang lain. Karena tiap-tiap ciptaan memiliki otonomi dan entitasnya sendiri yang tidak mengalami perubahan pada entitasnya. Binatang tetap adalah binatang, tidak mungkin menjadi manusia. Manusia adalah tetap manusia, tidak mungkin menjadi malaikat. Demikian juga sebaliknya. Namun yang mengherankan dan yang menjadi keajaiban terbesar yang dinyatakan oleh Tuhan untuk manusia, yaitu anak Allah yang kekal, Sang Pencipta, Sang Pemelihara, yang memberikan kepada kita hidup dan kehidupan, menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Itulah inkarnasi, yang tentu tidak sama pengertiannya dengan konsep reinkarnasi. Inkarnasi bukan reinkarnasi.
Inkarnasi hanya ada satu-satunya terjadi di seluruh semesta alam. Di seluruh zaman dan di seluruh tata semesta yang ada di dalam seluruh umat manusia, seluruh karya ciptaan. Yaitu firman yang menjadi manusia. Bagaimana bisa firman, sang anak, satu-satunya anak Allah yang tunggal menjadi manusia? Apakah berarti dengan menjadi anak manusia, firman itu menjadi kehilangan keilahiannya? Jawabannya tidak. Kita harus ingat dan kita harus mengerti dengan mendasar bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan kalau kita meyakini dan dengan teguh seperti yang diajarkan dalam seluruh Alkitab, bahwa Allah yang Esa, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, adalah yang hidup, yang tidak berubah, yang keilahiannya melintasi ruang dan waktu. Tidak mungkin ada perubahan pada dirinya dan selalu tetap untuk selama-lamanya. Namun ia, sang anak, firman ini menjadi manusia. Bukan berarti ia kehilangan keilahiannya. Bukan berarti berkurang keilahiannya. Bukan berarti meniadakan seluruh keilahiannya. Jawabannya tidak demikian. Namun kita tahu pribadi firman ini yang menjadi manusia ini ditambahkan natur kemanusiaan pada diri pribadi firman oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya di dalam Injil Matius dituliskan demikian. Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Roh Kudus menanamkan benih pada rahim Maria. Dan itulah yang menjadi natur kemanusiaan Yesus Kristus. Firman ditambahkan natur kemanusiaan pada pribadi Yesus Kristus. Sehingga firman ini memiliki dua natur sejak inkarnasi. Yaitu natur keilahiannya yang ada untuk selama-lamanya, yang kekal, yang sempurna, mutlak, dan natur kemanusiaan yang ditambahkan pada pribadi firman sejak inkarnasi. Ini adalah peristiwa yang supranatural, di mana di dalam rahim Maria ada benih yang menjadi manusia, bukan hasil konsepsi dari Yusuf dan Maria, karena Maria dan Yusuf baru bertunangan, belum secara resmi, secara hukum bersuami istri, namun sudah bertunangan. Mereka pun belum pernah melakukan hubungan suami istri sebagai layaknya suami istri. Bahkan Maria tetap menjaga kesuciannya sampai kelak ia melahirkan Yesus yang dikandung, yang dinaungi, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Inkarnasi adalah peristiwa supranatural. Belum pernah terjadi pada siapapun dan apapun di sepanjang zaman keberadaan umat manusia di kolong langit ini. Bahkan tidak akan pernah terjadi lagi pada siapapun dalam kondisi apapun. Satu kali inkarnasi, dan itu hanya mungkin terjadi pada diri pribadi anak Allah yang tunggal, firman yang bersama-sama dengan Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, inkarnasi adalah satu titik perendahan dari anak Allah yang tunggal. Mengapa disebut perendahan? Karena dia yang maha, yang tak terhampiri, yang mulia, yang suci, yang kudus, mau menjadi manusia yang terbatas, bertubuh, berada di antara ciptaan, dan hidup di bumi ini. Dibatasi ruang, waktu, dan sejarah.
Itulah perendahan. Dia yang bertakhta, yang berkuasa, ia mau ada di tengah-tengah umat manusia. Itulah titik perendahan. Bahkan di dalam surat Filipi, pasal yang kedua, ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengambil rupa seorang hamba dan sama menjadi manusia, sama dengan manusia. Namun perbedaannya apa? Yang pertama, firman itu kudus, karena dia maha kudus. Dan benih yang di rahim Maria itu kudus, bukan hasil konsepsi. Yang kedua, benih yang bertumbuh menjadi tubuh Yesus dan dilahirkan nanti, itu bukan di dalam genealogi Adam dan Hawa. Artinya bukan di dalam Adam. Bukan seperti kita, bukan seperti para nabi dan para rasul, dan seluruh umat manusia, yang seluruhnya ada di dalam Adam. Sedangkan Yesus yang menjadi manusia itu bukan di dalam Adam. Dia benihnya dari Roh Kudus, dari atas. Bukan dari benih Adam dan Hawa. Bukan dari benih Yusuf dan Maria. Yang ketiga, perbedaannya adalah benih itu bertumbuh sama seperti kita berada di dalam rahim ibu kita, dan tetap kudus, berbeda dengan kita. Karena kita di dalam Adam, kita sudah bernatur dosa. Sedangkan kemanusiaan Yesus tidak bernatur dosa. Kudus, suci, dan mulia. Mari kita telusuri lebih mendalam lagi. Titik perendahan ini betul-betul merupakan titik yang mendasar, yang penting untuk kita renungkan. Ia yang memiliki segala sesuatu, yang berdaulat, yang berkuasa atas segala sesuatu, dengan rela, penuh cinta kasih, di dalam anugerahnya menjadi manusia yang terbatas. Banyak nabi-nabi yang sudah diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Dan pada akhirnya, Allah Bapa kita mengutus anaknya untuk berbicara kepada kita dengan bahasa manusia. Dari dalam dirinya perkataan-perkataan yang benar keluar dan diajarkan kepada kita. Inkarnasi merupakan titik perendahan Yesus Kristus. Karena dari sana kita tahu bahwa pada saat dia inkarnasi, sekalipun ada istilah mengosongkan diri atau kenosis, itu bukan berarti keilahiannya, kealahannya hilang, lenyap, berkurang, lemah, tidak aktif. Mengapa demikian? Karena sepanjang perjalanan hidupnya di bumi ini 33,5 tahun, sepanjang dia melayani, kita tahu ada kuasa yang dinyatakannya, yang menunjukkan bahwa keilahiannya tidak sedikit pun berkurang. Bahkan kita lihat, kita dengar, kita baca, kita nikmati bagaimana kuasa mukjizat yang dinyatakannya. Lebih dari puluhan yang dinyatakan. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan banyak penyakit, menyatakan kuasanya kepada alam, dan ia memang adalah anak Allah yang tunggal. Namun pada saat yang sama kita tahu dia mengalami pertumbuhan, baik secara jasmani, dari mulai bayi sampai dengan kematiannya, baik secara psikologis maupun sosial, maupun di dalam komunitas, di wilayah tanah Kanaan, di wilayah tanah Israel, di Bethlehem, Mesir, sampai Nazaret, lalu kembali berakhir di Yerusalem. Dengan demikian kita bisa memahami inkarnasi merupakan semangat yang nyata dikerjakannya. Bukan saja ia turun dari atas, dari posisi yang tertinggi, tetapi dia juga selama hidupnya di bumi ini melayani, membawa orang kembali kepada Allah, membimbing, menuntun, dan memberi teladan.
bagaimana kerendahan hati Yesus ini kepada murid-muridnya dan orang banyak. Ia menerima orang berdosa, pemungut cukai, dan juga memberi contoh-contoh baik, contoh-contoh benar, bagaimana ia menyatakan kerendahan hatinya. Prinsip inkarnasi ini bukan hanya di dalam ide, di dalam pemikiran yang abstrak, tetapi juga di dalam hal yang konkret. Dia dilahirkan di sebuah kandang. Dia dibawa oleh orang tuanya ke Mesir karena Herodes mau membunuhnya. Dia dibawa kembali ke Nazaret karena memang di sana diperintahkan Tuhan kepada Yusuf supaya mereka tinggal di Nazaret. Ia disunat pada usia 8 hari, ikut sekolah yang ada di dalam zamannya sampai menjadi anak Taurat pada umur 12. Dan kemudian ia sendiri mengikuti hidup ayah tirinya Yusuf. Dan dia ada dalam keluarga Yusuf, anak tukang kayu. Sampai pada waktunya umur 30, ia melayani sesuai dengan apa yang Bapa nyatakan kepadanya. Inkarnasi. Tidak pernah ada manusia yang seperti Yesus Kristus. Bapa tidak inkarnasi, Roh Kudus tidak inkarnasi. Namun demikian, Bapa dan Roh Kudus, pribadi pertama dan ketiga, menopang, menjaga, memelihara seluruh kondisi dan proses inkarnasi ini di dalam rancangan ketiganya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Dengan demikian kita tahu di dalam inkarnasi, Bapa juga bekerja, Roh Kudus juga bekerja. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Kita harus belajar prinsip inkarnasi ini, yaitu kerelaan untuk melayani sampai akhir hidup. Kerelaan untuk berada di dalam posisi yang paling terendah. Sekalipun dunia menawarkan hal yang menakjubkan dan menggiurkan, anak-anak Tuhan rela untuk meninggalkan semua keglamoran dunia ini dengan satu prinsip inkarnasi. Anak-anak Tuhan rela untuk melayani sesama, sekalipun mungkin dihina, diludahi, disiksa, mengalami kesulitan dan penderitaan. Namun kerelaan itu tetap di dalam hidupnya karena semangat prinsip inkarnasi yang dinyatakan oleh Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Titik perendahan ini menjadi titik yang penting untuk kita mengenal siapakah Yesus Kristus yang sesungguhnya. Tidak pernah ada nabi, raja, imam yang berada pada titik ini. Perendahan yang sungguh-sungguh nyata. Dia mau berada di rahim Maria yang terbatas itu. Dia mau dibawa ke Mesir dan dibesarkan di Nazaret. Bahkan dia rela belajar dari para rabi, ahli-ahli Taurat, dan guru-guru. Padahal dia maha tahu, maha kuasa, maha suci. Dia rela berada di tengah-tengah orang berdosa, melayani pemungut cukai, melayani para pendosa-pendosa yang melakukan kejahatan. Namun hidupnya tetap suci. Tidak pernah ada kata, kalimat dalam dirinya yang najis, yang cemar, yang menunjukkan bahwa dia itu berdosa. Sama sekali tidak ada. Sungguh dia melakukan dengan prinsip inkarnasi. Bapalah yang mengutus anaknya ini di dalam kasihnya. Jelas dituliskan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bapa yang mengutus dan firman taat apa yang diperintahkan oleh Bapa. Inkarnasi tidak memberikan kepadanya keterhilangan kemuliaannya di dalam jati dirinya secara pribadi sebagai anak Allah, justru sebaliknya.
Inkarnasi memberikan kepada kita pelajaran bahwa Dia yang mulia mau berada di tengah-tengah yang tidak mulia. Dia yang kudus mau di tengah-tengah orang-orang yang tidak kudus. Apa pelajaran rohani untuk kita dari prinsip inkarnasi ini? Yang pertama adalah mari kita tanggalkan semua status, jabatan, posisi kita yang kita idolakan, yang kita anggap itu penting dan bernilai dan berharga, untuk kita tetap menyerahkan itu sebagai sarana untuk melayani sesama. Kita tidak perlu menjadi budak orang lain. Bahkan tidak boleh melakukan itu. Kita tidak perlu untuk menjadi pengemis atau menjadi orang-orang rendahan yang remeh. Tidak demikian. Justru kita memiliki satu kesempatan menjadi orang-orang yang memiliki kualitas hidup, memiliki kemampuan, tetapi sikap hati kita seperti Tuhan kita, rela melayani sampai titik terendah. Andai kata kita menjadi pemimpin, maka pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang dilayani. Inilah prinsip inkarnasi yang pertama, yang perlu kita renungkan. Yang kedua, dengan kita belajar dari Tuhan Yesus, kita tahu bahwa ketika Dia datang ke bumi, diutus oleh Bapa, Dia taat. Taat sampai mati di atas kayu salib. Ini semangat inkarnasi, ketaatan yang mutlak. Submit total. Ini prinsip inkarnasi yang perlu kita ikuti dan pelajari dan terus kita perjuangkan. Bagaimana kita dengan cinta kasih dari Tuhan, anugerah dari Bapa, kekuatan dari Roh Kudus, kita taat selangkah demi selangkah. Kita ikuti pimpinan Roh Kudus. Lihat bagaimana Tuhan tidak langsung bersegera melayani. Dia mengikuti tahapan demi tahapan dengan taat. Disunat umur 8 hari, belajar, saya yakin di sinagog yang ada di Nazaret, kemudian menjadi anak Taurat, ikut dalam usaha Yusuf ayah tirinya, dan kemudian pada usia 30 tahun, barulah Yesus Tuhan kita mulai melayani, sampai tuntas final di atas kayu salib. Ketaatan. Bagian yang ketiga adalah bagaimana kita secara optimal, all out, all time, untuk melayani sesama. Bagaimana kita ikuti prinsip inkarnasi yang ketiga ini. All time, all out. Secara utuh. Baik dalam mengajar, bekerja, di dalam mengasihi sesama, di dalam melakukan segala sesuatu, Dia all out, all time. Tidak ada waktu untuk santai. Tidak ada waktu untuk tidak produktif, kreatif, inovatif. Dia berbicara kepada perempuan Samaria di pinggiran sumur. Dia berbicara kepada Nikodemus pada malam hari. Dia berbicara kepada murid-muridnya, kepada orang banyak di atas bukit. Dia berbicara di bait Allah, di rumah ibadah. Berbicara kepada para ahli Taurat, berbicara kepada banyak orang secara pribadi, dalam komunitas keluarga, dalam komunitas pemuritan, dalam dunia publik. Dia berbicara kepada raja, dia berbicara kepada kaum perempuan, dia berbicara kepada laki-laki, seluruhnya. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pembatasan. Di mana dia berada, selalu prinsip inkarnasi, melayani. Melayani, melayani, dan melayani. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan prinsip inkarnasi ini, kita semakin mencintai Tuhan kita. Biarlah kiranya Roh Kudus memenuhi hati kita dengan cinta kasih-Nya dan membawa kita semakin menyembah dan mengenal Dia dengan baik dan benar. Mari kita bawa prinsip inkarnasi ini di rumah kita, di mana kita bekerja, di mana kita belajar, di mana kita menyaksikan pelayanan, di mana kita menjadi pelayan, dimanapun kita berada. Prinsip inkarnasi ini kita bawa, kita lakukan dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaan Allah Bapa, Anaknya yang tunggal,
Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kiranya pembelajaran hari ini memberikan kepada kita hal yang penting, yaitu perendahan Yesus Kristus memberikan kepadaku hati yang mau melayani. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Kristus, pada hari ini kami bersyukur sudah belajar tentang inkarnasi, perendahan dari anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Titik pertama ini, titik awal ini, di mana Ia rela ditambahkan natur kemanusiaannya yang ada pada pribadinya. Sehingga mulai titik ini, firman, anak Allah, bernatur, ilahi, dan manusia, sampai selamanya. Bersyukur untuk teladan, contoh, dan dorongan dari firman-Mu, dari pribadi anak-Mu yang tunggal ini ya Bapa, yang memberikan kepada kami prinsip untuk rela melayani, taat mengerjakannya, perintah dan kehendak-Mu, dan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah hidup kami. Ajarlah kami ya Tuhan, bimbinglah kami, dengarkanlah doa kami, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.